Yo, this is my channel dan tetap di channel saya. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done to sing this song, so me and plastic can make me shine. We can make a dollhouse, only you decide. Let's build a dog. It's wasting time. Di wasting time kali ini aku mau sharing, aku mau bahas, enggak bahas sih, sharing aja ya kan. Karena apa? Oh ya, ini kan sekarang udah tahun 2021 dan berharap harapan kita semua di tahun ini menjadi kenyataan. Agar kita apa namanya itu, kalau menjadi kenyataan berarti kan kita usaha kita naik gitu kan, maksudnya perjuangan kita untuk mencapai itu lebih bagus, lebih baik dari tahun 2020. isi 2020 yeah. Jadi goodbye 2020 and welcome 2021 gitu kata orang-orang di sini. Setidaknya gitu sih, karena aku juga di di grup WA itu kan, orang semua pada gitu goodbye 2020 welcome 2021 dengan harapan yang penuh keberkahan mungkin ya kan? Amin. Dan di tahun ini baru menyadari gitu, kenapa sih tahun baru itu harus di 1 Januari? Siapa sih yang mencetuskan gitu? Tidak tahu, itu di tempat lain. Yuk, kita buat yuk 1 Januari ini jadi tahun baru yuk, awal tahun gitu. Kenapa sih gitu kan? Kadang aja sih memang terlintas gitu kan, gini ya. Cuman baru sekarang dan kita juga cari-cari sumbernya, kita kumpulkan gitu kan. Jadi dan di sini pula gitu ya, aku share gitu. Kalau memang informasi baik kan di share itu kan bagus ya kan. Iyalah, kalau baik ya bagus gitu kan, kalau jelek ya buruk gitu ya kan. Jadi kalau memang menurut kalian informasi yang aku berikan ini menjadi masukan, menjadi sebuah informasi yang bagus, ya kalian share gitu ke kawan-kawan kalian gitu. Ya sekedar nge-share aja paling berapa lah ya kan. Nah, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah subscribe channel ini. Kalau bisa ajak kawan kalian juga nge-subscribe gitu kan. Jadi biar kita ketemu selalu, nggak pingin ketemu aku terus. Oke, dan kembali ke permasalahan kita, kenapa harus 1 Januari dan bukan 1 Februari gitu misalnya ya. Jadi pada zaman dahulu ya, ntar aku kumpulin catatan dulu. Enaknya di sini ya kayak gini, bisa lihat kopean ya kan, kayak apa pembawa berita-berita yang di TV itu ya kan. Nah, oke, kembali ke zaman dahulu kala, sebelum aku, you and you lahir, mereka sudah memikirkan ini gitu. Jadi ini juga udah menjadi sebuah perebutan, sebuah perbincangan, di mana pada masa itu cuman pemimpin lah yang bisa menentukan ya, memutuskan gitu kan. Dan setelah aku dapat informasinya itu dulunya itu bukan Januari gitu yang menjadi awal tahun gitu, tapi si Maret yang menjadi awal tahun. Maret itu
di apa ya, di masa apa ya, di zaman Romawi kuno. Karena di zaman Romawi kuno itu cuman ada 10 bulan, bukan bulan yang di situ. Kalau bulan di situ 10 ya terang juga malam hari ya kan. Ini bulan ya, nama bulan itu ada 10. Cuman di sini aku nggak sebutkan ya kan, nggak sebutkan. Ya bulan, nama bulannya mungkin sama. Nanti kita cari lagi dan kita share, kita buat lagi di next video lah tentunya kan. Ini kita cuman mau tahu kenapa si Januari itu mungkin karena pencetusnya si Januar ya. Kalau pencetusnya Januar kan keren, orang Indonesia itu Januar. Jadi awalnya memang bukan bukan bulan Januari, tapi ada di bulan Maret, dan bahkan ada juga itu di bulan September, itu yang menjadi awal tahun. Dan saat ini gitu, maksudnya kalender yang kita pakai itu kan kalender apa ya, Masehi ya. Nah, itu yang dunia, maksudnya dunia menyamakan ya, yuk kita pakai kalender ini aja gitu. Cuman di balik itu semua juga banyak negara-negara lain yang punya kalender sendiri ya, kayak kalender Cina ya kan, dia punya kalender Cina. Kita Jawa, nah, punya kalender Jawa gitu kan. Untuk orang Muslim punya kalender Hijriah. Terus ada apa lagi ya? Aku sih tahunya cuman itu. Ada kalender Jawa, ada kalender Cina, ada kalender Muslim ya, Islam, yaitu kalender Hijriah. Kalau Jawa itu kalender Jawa, kalau Cina itu kalender Cina ya. Biasa tahun barunya Imlek gitu. Imlek. Kalau Jawa dia satu Suro atau satu Muharram ya? Satu Muharram itu punya kalender Hijriah, punya Islam, satu Muharram. Aku cuma tahu ini aja. Jadi kalian kalau tahu tahun baru yang lain atau khususnya di Indonesia itu, kalian infokan lah ya. Kadang aku juga agak-agak gimana gitu kan. Jadi ada yang aku tahu ada berarti ada 4 ya tahun baru yang sekarang yang dunia juga merayakan, dan hampir semua dunia merayakan itu tahun baru Masehi kan. Dan di Indonesia ya tahun baru Masehi dan tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, tahun baru Imlek, tahun baru Jawa kayaknya sih khusus untuk orang Jawa gitu biasanya sih gitu. Karena Jawa itu kan iya Jawa udah gitu ya. Cerita sendiri nih. Aku cuman mau menunjukkan kenapa Januari gitu. Jadi awalnya itu zaman Romawi kuno itu dia cuman punya 10 bulan, ada bla 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 bla, kayak aku sih tahunya cuman itu apa? Sabta itu kan bahasa Latin 7 gitu. Dia orang itu pakai namanya septem bahasa Latin kan. Septem itu 7, okta atau okto ya. Okto 8, Novem itu 9, Desem itu 10. Jadi perubahan itu atau penambahan bulan itu di masa siapa itu, raja kedua Roma kayaknya itu, Numa gitu sih, Numa apa gitu kan. Dia yang nambahkan Januari sama Februari itu sekitar 135 sebelum Masehi itu dia. Dan jadi kan udah nambah nih Januari udah nambah nih ya, penambahan Januari sama Februari ya kan udah. Terus
di masa Julius Caesar itu sekitar tahun 46 sebelum Masehi. Heran juga ya, kenapa tahunnya berkurang ya? Dari 135 menjadi 46. Nah, itu masalah juga kan? Kenapa hitungnya mundur gitu? Itu nantilah ya kan. Nantilah ya kan. Jadi Januari ini 1 Januari itu menjadi awal tahun itu si Julius Caesar ya. Dia udah memimpin, ya udah kita ketok palu gitu kan. Kita ketok palu. 1 Januari adalah awal sebuah tahun Masehi. Itu sih sekedar informasi ya begitu. Dan untuk pergantiannya itu enggak, maksudnya penetapan itu menjadi kisru juga gitu. Banyak pertentangan, banyak kontra gitu kan. Dan pertanggalan itu juga, hitungan pertanggalan itu juga mengalami perubahan ya, mana lebih tepat, mana lebih pas, mungkin gitulah ya kan dulunya itu. Dan siapa itu namanya, 1 Januari ini diapakan juga, maksudnya diokekan lagi, maksudnya didukung gitu sama si Dr. Aloy, taruh lihat catatan dulu, Dr. Aloysius Lilius. Dia mencanangkan, benar hitungannya benar, 1 Januari merupakan awal dari sebuah tahun karena hitungannya bla 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 ya, dia jelaskanlah semuanya ya, karena aku pun bingung juga kalau jelaskan di sini, nanti yang jelaskan bingung, yang dijelaskan bingung juga kan. Bagus ya sekedar kulitnya aja gitu. Jadi si Dr. Aloy ini ya, Dr. Aloy bukan Pela Aloy itu ya. Dr. Aloy ini dia udah pas ini hitungannya, si 1 Januari kita menjadikan awal, dan itu diokekan sama Paus Gregorian ya, kayaknya sih itu gitu. Aku nama-nama ini agak susah namanya ingatnya, kayak misalnya Parto kan lebih enak ya kan, Parto Paijo gitu kan lebih enak gitu. Cuma nama orang itu ya memang ribet gitu, dan pemikirannya juga ribet gitu. Dan pada masa itu nggak semuanya langsung terima gitu. Untuk Eropa sendiri itu menerima pada tahun 1582 itu baru bisa menerima kalender ini gitu, dengan Januari sebagai awal dan selanjutnya gitu. Di Rusia juga 1918 itu baru bisa menerima kalender itu gitu. Jadi memang nggak sembarangan, untuk hitungan itu memang benar-benar diperhitungkan lah ya kan. Dan kita sendiri Indonesia kan kita terpengaruh juga ya dari Eropa. Jadi ini kalendernya kan bawaan Eropa juga, Belanda kan Eropa gitu. Jadi kalender ini ya bawaan mereka gitu. Jadi secara tidak langsung memang kita juga mengadopsi itu gitu, tanpa menghilangkan kalender-kalender yang kita punya seperti kalender Jawa. Kalau kalender suku lain sih aku kurang tahu gitu. Aku tahunya itu kalender Jawa, ada kalender Jawa gitu. Dan untuk Islam sendiri punya kalender Hijriah gitu. Dan itu nggak dihapuskan gitu, tetap ada, tetap muncul ya di kalender-kalender yang sekarang kita pakai itu juga tetap muncul. Kadang ada itu nanti merah ada gitu, tetap tercantum lah kalau di kalender Indonesia ini. Kalau kalender lain nggak tahu apakah kalender Jawa ada juga gitu, nggak tahu sih gitu. Tapi di Indonesia itu, dan sampai sekarang ya Januari is the first for the month gitu kan. Dan itulah, jadi nggak ada momen-momen yang spesial kenapa Januari bisa menjadi sebuah awal gitu. Aku nggak dapat informasi yang banyak gitu. Cuman aku dapatnya bahwa sebelumnya itu bulan itu ada 10, dan si Numa apa namanya ya, tersalah pula ya kan. Numa itu dia nambahkan Januari dan Februari, maka menjadi 12 bulan.
dalam setahun, 365 hari, ya kan? Buktinya kalian tersendiri. Oke, ya kan? Ini sharing apa namanya, sharing sedikit lah, ya kan? Jadi wasting time ini kan kita buat untuk teman-teman yang lagi ingin membuang waktunya, agar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Maka subscribe video ini agar aku muncul di handphone kalian. Apapun handphone kalian tetap muncul kalau aku kalau kalian subscribe. Oke? It's about my information for you, and thank you not to skip this video. See ya.